Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam sehat-sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke bosku, kali ini saya akan membuat video seputaran masalah pengelolaan tanah atau mengolah tanah di daerah Gunung Sumbing dan sekitarnya, karena di setiap tempat mempunyai cara khas masing-masing ya. Jadi walaupun sama-sama tanah, namun antara daerah Gunung Sumbing dengan yang lainnya itu kadang-kadang sudah jauh berbeda. Namun sebelum saya lanjut videonya, apabila cara saya menyampaikannya atau menjelaskannya kepada kalian semua, bagi yang penasaran yang jauh dari daerah-daerah pertanian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saya menjelaskannya itu banyak kekurangan, kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jadi begini bosku, ini sejak kakek moyang saya itu, kalau misalkan mau nanam apapun, baik jagung, tembakau atau sayuran apapun, itu sebelum tanah ditanami itu digali, kalau orang sini bilang itu ditilep. Nah, ditilep usahakan tanah yang seperti ini, yang gimbal seperti ini, harus pecah seperti ini. Ya, ini tidak menjamin apa yang kita tanam itu menjadi subur, itu enggak. Cuma kalau misalkan tanahnya itu sudah menjadi kepingan, sudah lembut seperti ini, sudah empuk gitu ya, itu cara kita menggarapnya nanti itu akan sangat mudah. Namun jika tanahnya masih tipal, itu masih lempengan gitu ya, itu kita agak sulit. Kalau zaman dulu membuatnya jalur tuh agak sulit. Kalau zaman sekarang kan dibikin bedengan namanya. Nah, setelah dibikin bedengan nanti dikasih plastik. Tapi kalau masalah bedeng itu kan belum lama ini. Oke bosku, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggali, karena ini kemungkinan bagi yang belum sama sekali dan punya lahan namun penasaran bagaimana cara mengelola tanah kita untuk ditanami apa, itu caranya seperti ini. Nanti saya praktekkan. Susah bosku, saya sendirian ini, nggak ada orang. Oke, saya kira cukup ya mencontohkannya. Nah, ini jadinya tanah seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa membuatnya jalur. Tapi kalau sekarang karena cuacanya tuh sudah tidak menentu seperti zaman-zaman dahulu ya, itu sekarang ya tidak diharuskan, cuma alangkah baiknya memakai plastik. Jadi ini tidak dibuat jalur kecil-kecil, enggak. Kalau zaman dahulu bilang kan larikan. Nanti ini dibuat bedengan. Setelah itu kita kasih plastik. Sepi ya teman-teman. Yang ramai di rumah pasti ada teman, kalau di sini sepi. Nanti saya akan perlihatkan
yang sudah jadi bedengan. Ini setelah ini kan dibedeng, dikasih plastik, terus dikasih pupuk. Kalau tidak pupuk CM atau kristal. Nah ini ya teman-teman, setelah selesai kita tilep atau kita gali sedalam 5 atau 4 cangkul, ini tanah diratakan lalu dibikin saluran seperti ini. Seperti ini ya. Ini namanya bedengan. Kalau zaman dahulu mungkin ini bisa, kalau 2 jadi 3. 2 jalur ini bisa jadi 3 jalur. Jalurnya kecil-kecil namanya larikan. Kalau zaman sekarang mayoritas cara mengelolanya seperti ini. Bagi yang mampu atau yang mempunyai pupuk kandang yang banyak, ini dikasih pupuk dulu sebelum dikasih plastik. Ini dikasih pupuk, lalu setelah itu dikasih plastik atasnya sebelum dipanja, orang sini bilangnya, sebelum dilubangi tanahnya atau dipanja itu dikasih pupuk, dikasih plastik. Dan nanti akan saya perlihatkan yang sudah menjadi plastikan atau sudah ditanami. Seperti ini teman-teman. Oke bosku, jadi seperti ini ya. Jadi ini jaluran seperti itu tadi ya, yang belum dikasih plastik. Ini jadinya seperti ini kalau sudah dikasih plastik. Nah jadi ini yang sudah jadi tanaman sudah seperti ini. Nah sebelum plastik ini dipasang, itu dibawa ke tukang lubangi plastik dulu. Biaya sekitar 30.000 atau 35.000 sekitaran lah kalau sekarang, itu untuk 1 roll plastik. Nah seperti ini. Nah dan sebelum penanaman ini dikasih pupuk kandang. Kalau di daerah Gunung Sumbing ini dikasih pupuk kandang. Entah kalau daerah-daerah lain saya nggak tahu cara menanamnya harus dikasih apa dulu, saya nggak tahu. Ini kalau nggak pupuk kandang, CM juga bisa, kristal juga bisa, dan setelahnya itu dikasih pupuk urea atau sejenisnya lah, seperti itu. Seperti ini bosku. Oke bosku, saya kira sekian dulu video yang saya buat ini. Ini saya juga sebenarnya bukan petani gotoh lah ya, maksudnya bukan petani yang kolot kayak orang-orang, bukan. Saya cuma sekedar memberitahu bagi orang-orang yang jauh dari daerah-daerah pertanian supaya tahu cara mengelola tanah itu, cara menanamnya itu bagaimana, dan cara mengolah tanahnya bagaimana. Jadi seperti itu tadi sudah saya videokan. Bagi kalian yang mempunyai lahan dan pengen penasaran atau ingin menanam sayur sendiri, kalau caranya mau meniru atau mencontek dari daerah Wonosobo seperti ini, buat teman-teman yang jauh dari area pertanian. Oke bosku, tentunya cara saya menjelaskan kepada kalian semua pasti banyak salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bosku. Kapan-kapan kalau ada kesempatan saya buat video lagi kalau tanaman ini sudah subur atau sudah menjadi besar-besar ya bosku. Oke bosku, sampai jumpa.